Baik, selamat malam. Shalom. Eh, Perkenalkan, nama saya Junior Mesali, kelas 3B, program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Kurang lebih 2 tahun ini COVID-19 ada di sekeliling kita. COVID-19 telah melumpuhkan segala bidang, baik di bidang pendidikan, instansi pemerintah, dan swasta lainnya. Khusus di bidang pendidikan, pembelajaran pun terhambat karena diberlakukannya pembelajaran secara online atau yang dikenal dengan istilah daring. COVID-19 telah mengakibatkan pembelajaran tatap muka tidak dapat berjalan secara semula dari sebelum COVID ini masuk ke Indonesia. Topik hangat yang akan kita bahas saya bahas bersama narasumber, yakni pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana suasana pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, baik, terima kasih. Suasana pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 saat ini tidak berjalan begitu kondusif. Yakni ada berbanyak hal yang terjadi di sana, tatap muka tidak berjalan begitu normal dikarenakan diberlakukannya aturan yang cukup membuat kita harus ikut protokol kesehatan, di mana tidak diberlakukannya kerumunan, kemudian kita diharuskan untuk jaga jarak, kemudian ada aturan-aturan yang sudah diberlakukan untuk kita semua. Mungkin itu yang menjadi kendala bagi kami sehingga pembelajaran tatap muka tidak berjalan dengan kondusif. Salah satu sekolah yang saya mengajar di sini, sekolahnya berada di pedalaman. Ketika diberlakukannya aturan ini, kami sebagai guru mengalami kendala yang cukup besar, yakni letak topografis siswa, tempat tinggal siswa itu berbeda-beda. Jaraknya kurang lebih 4-5 km. Sehingga hal itu membuat kami juga agak mengalami kendala ketika pembelajaran di dalam situasi pandemi seperti ini. Adakah kendala-kendala yang dialami saat pandemi ini? Kendala-kendala pasti tentu ada. Apa kendala-kendala yang ditemui saat apa kendala-kendala dalam suasana belajar di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, baik. Kendala-kendala yang kami alami dalam situasi suasana pembelajaran dalam suasana pandemi ini ada beberapa. Yang pertama, sekolah yang kami ajar, siswa didik yang kami ajar di sini, sekolahnya berada di pedalaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, letak topografi sehingga membuat jarak tinggal siswa dengan sekolah kurang lebih 4-5 km. Hal ini menghambat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika diberlakukannya pembelajaran daring atau pembelajaran online, kami di pedesaan atau kami di pedalaman merasa kami tidak bisa menjalankan pembelajaran itu dengan baik karena media yang kami pakai atau media internet itu kami di desa bergantung dengan arus listrik. Kalau listriknya menyala, pasti jaringan ada. Tetapi listrik di daerah kami itu menyala pun tidak 1 kali 24 jam. Terkadang setengah hari,
kadang pula tidak menyala begitu. Jadi kami terhambat. Jadi ketika dipaksakan untuk belajar daring, kami merasa kami tidak bisa menyelesaikan pembelajaran itu dengan baik. Itu kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua, jarak tinggal siswa. Karena notabene anak-anak yang sekolah di sekolah yang kami didik itu notabene-nya pejalan kaki. Jarak tinggal seperti yang tadi saya sampaikan kurang lebih 4-5 km. Hal ini menjadi kendala bagi kami ketika pembelajaran dilakukan secara daring begitu. Mungkin itu. Oke. Adakah alternatif yang dilakukan oleh guru dalam menyikapi suasana belajar di tengah pandemi COVID-19 ini? Pastinya ada. Ketika suasana belajar di tengah pandemi COVID-19 ini, kami guru harus lebih banyak bekerja keras. Bekerja keras dalam hal bagaimana cara supaya pembelajaran itu bisa terjangkau sampai ke anak-anak. Karena siswa diharuskan belajar dari rumah. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, kami kewalahan di media pembelajaran karena diharuskan pakai media internet. Sedangkan lokasi sekolah kami ini ada di pedesaan. Ya syukur-syukur kalau listriknya menyala. Listriknya menyala, itu pun tidak semua siswa bisa menggunakan jaringan internet. Karena tempat tinggal yang berbeda-beda tadi, kemudian medan topografi anak-anak didik ini tidak satu arah. Ada yang arah pegunungan, ada yang di pesisir, dan juga jarak tinggalnya pun bisa sampai 4-5 km. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga guru diharuskan untuk kreatif. Bisa kreatif supaya siswa bisa, walaupun di tengah pandemi COVID-19, siswa bisa nyaman belajar. Akhirnya kami guru lewat rapat bersama, kami membuat hangout atau yang kita kenal dengan bahan ajar. Bahan ajar itu kami semua guru rumpun mata pelajaran, kami susun, kemudian kami penggendaan. Kami perbanyak, kemudian lembar kerja siswa atau lembar tugas, itu pun kami susun, kemudian kami perbanyak lewat fotokopi, kemudian kami salurkan. Ketika kami menyalurkan hangout atau bahan ajar dan juga tugas-tugas, ada kendala-kendala yang kami temui, yakni medan. Karena medan tinggal siswa ini jaraknya juga tidak satu arah. Ketika kendala yang kami temui paling fatal itu ketika siswanya tinggalnya agak pegunungan. Saya bisa kasih contoh, ada siswa yang sekolah di tempat saya mengajar itu, ada yang tinggalnya di Padang Sur. Kalau omong tentang Padang Sur, kemudian ada juga yang tinggalnya di Tonte. Ketika kami membawa hangout atau bahan ajar dan juga lembar kerja siswa, ketika kami sampai tempat tujuan yang jaraknya kurang lebih memakan waktu kurang lebih 20-30 km, kami sampai di tempat tujuan, siswanya tidak ada di rumah. Ketika itu kami juga sampai putus asa karena kami sudah berusaha kreasi bagaimana mendatangkan ini bahan ajar, membuat hangout, kemudian lembar tugas. Kami sampai di tempat tujuan, kami tidak menemukan siswanya. Ketika kami tanya, ternyata orang tua memanfaatkan waktu siswa belajar di rumah dengan tidak mengontrol belajar siswa, tetapi mereka menyuruh mereka untuk pergi ke kebun, pergi ke mamar untuk membantu mereka. Ketika siswa ini asik bekerja, mereka lupa waktu yang sudah disepakati bersama untuk mereka bisa bertatap muka dengan guru secara tidak lama sih sebenarnya, hanya untuk menerima hangout materi dengan tugas. Jadi kendala itu yang kami temui ketika kami ada di lapangan. Kalau siswa yang dekat kami bisa jangkau, tetapi ketika siswa yang jaraknya terlalu jauh, kami harus berusaha. Terkadang kami dapat kendala di jalan, mungkin kendaraan yang kami pakai macet. Kemudian kadang ada satu
apa peristiwa yang kami tidak lupa itu ketika kami dalam perjalanan bensinnya kering. Saat itu kami pusing 7 keliling, akhirnya kami taruh motor, kami berjalan kaki hanya untuk bagaimana bagaimana anak bangsa ini tidak ketinggalan ilmu pengetahuan. Hanya segala upaya kami lakukan, mulai dari kreativitas, bagaimana mendatangkan bahan ajar, kemudian soal, dan bagaimana bisa jangkau anak-anak. Karena saat-saat sekarang siswa diharuskan belajar dari rumah. Karena kami kekurangnya media pembelajaran seperti internet, akhirnya tindakan kami pakai manual. Kami terjun langsung ke rumah masing-masing. Ada yang kami sampai di rumah, siswanya ada yang kami sampai rumah, orang tua sudah menyuruh siswa untuk membantu mari bekerja. Ketika siswa asik bekerja, seperti yang tadi saya bilang, asik bekerja, mereka lupa akan waktu yang sudah kami sepakati bersama. Itu yang kami temui di lapangan. Jadi ada solusi yang kami bangun seperti yang tadi saya sampaikan. Sebagai seorang guru, Ya. apa harapan ibu yang ingin ibu sampaikan untuk generasi bangsa? Ya, sebagai seorang pendidik, harapan saya tentunya yang pertama, dalam situasi sulit seperti ini, saya harap pandemi ini cepat berlalu. Pandemi ini cepat berlalu. Kenapa? Supaya pembelajarannya ada terpusat. Ketika pembelajaran terpusat, pasti sumber belajarnya juga mudah dijangkau, media pembelajaran juga mudah dijangkau, kemudian alat peraga dan sebagainya itu mudah kita dapatkan. Harapan saya sebagai anak bangsa, harapan saya untuk anak bangsa, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus ikut aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, supaya kita bisa melewati masa krisis seperti ini, supaya pembelajaran bisa kembali normal seperti sedia kala, supaya anak-anak jangan mengeluh bosan lama-lama di rumah. Karena banyak anak yang sempat menyuarakan isi hati mereka bilang, lebih baik kita sekolah, kita pakai seragam SMA ke sekolah, ketimbang kita tinggal di rumah. Karena kita tinggal di rumah nih, yang ada orang tua perintah kita buat inilah, buat itulah, akhirnya kita jadi malas belajar. Tetapi ketika mereka bilang, ketika kita di sekolah, kita pergi sekolah, kita belajar di sekolah, ada PR, kita pulang, kita langsung cari tahu untuk kerja, orang tua tidak suruh-suruh kita. Tetapi ketika lama-lama di rumah, katanya bosan juga. Jadi mungkin harapan saya kepada anak-anak bangsa, anak-anak didik saya, tetap jaga protokoler kesehatan yang sudah disampaikan atau sudah dihimbaukan untuk kita, supaya kita bisa belajar tatap muka kembali normal, supaya pembelajarannya dia terpusat pada satu tempat, supaya pembelajarannya aman, kondusif, tertib, karena dikontrol oleh kami guru. Kalau seperti awal-awal tadi, pembelajarannya sangat letak tinggal, yang beda-beda kami guru tidak kewalahan. Kalau yang di kota-kota, ya syukur, karena tempat tinggal bisa dijangkau semua. Kalau kami yang di pedesaan ini tidak punya letak dan itu, ya harus bisa panjat gunung, karena siswa tinggal bukan ada di pesisir pantai. Terima kasih kepada Ibu narasumber Sama-sama. yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian wawancara dari saya dan Ibu narasumber. Doa saya, semoga Ibu selalu diberkati dalam tugas dan tanggung jawab Ibu sebagai guru. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Shalom.
Shalom.